ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita tidak akan pernah diuji. Pasti kita diuji. Adakah manusia menyangka, mengira, menduga bahwa ketika mereka sudah menyatakan saya beriman kepada Allah, kalimat kata-kata iman ini dibuktikan dengan amal perbuatan, lalu mereka merasa aman, tidak akan diuji oleh Allah? Tidak, saudara, sekali-kali tidak. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Dan Allah zat yang menciptakan manusia sangat paham, sangat mengerti kadar ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Takkan pernah Allah itu memberikan ujian di luar batas kemampuan sang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para asatid, para tuan guru, para habaib, terutama guru kita Al-Ustadz Taufik Hidayat SPDI, guru kita Al-Habib Mustafa bin Ali Al-Attas, Al-Ustadz Abdul Munir, Al-Ustadz Kiai Zakaria Abdul Matin, Al-Ustadz Usman Muhayyar, serta seluruh para tokoh masyarakat, para sepuh, para hujjaj, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kembali kita semua dapat berkumpul di majlis silaturrahim. Tidak terasa bahwa malam ini merupakan majlis malam Jumat terakhir di tahun 1443 Hijriah, karena besok jatuh malam Sabtu, insya Allah kita sudah masuk tahun baru Islam. Sekedar mengingatkan, ba'da asar esok hari Jumat, ba'da asar kita baca doa akhir tahun. Badal maghrib, yakni malam Sabtu, kita baca doa awal tahun. Doa merupakan senjata bagi orang mukmin ketika memang secara lahiriah tidak ada senjata bagi diri kita, maka kekuatan yang sangat luar biasa menjadi tameng, menjadi senjata bagi kita adalah doa. Karena ke depan tentunya tantangan, rintangan bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga iman dan akidah bukan semakin ringan, tapi justru semakin besar. Maka dengan doa awal tahun yang akan kita bacakan nanti, kita mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala godaan-godaan syaitan, iblis, baik iblis yang memang merupakan bangsa jin maupun iblis yang memang fisiknya ada pada diri manusia. Semoga Allah jaga dan selamatkan iman dan akidah kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tidak pernah lupa selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terasa kalau malam hari ini ada yang kurang. Apa? Yaitu orang tua kita yang selalu menemani kita di majlis, dari masjid ke musola, ke masjid lagi, yakni almarhum Ustadz Ahmad,
yang tadi ba'da asar kita semua telah menyolatkan dan juga menghantarkan almarhum ke makam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selalu kita munajat dan mohon kepada Allah amal soleh beliau, kebaikan beliau. Beliau itu termasuk pendidik bagi putra-putri kita yang tadinya tidak mengenal huruf hijaiyah. Melalui tangan dingin beliau, banyak di antara masyarakat kita, bil khusus yang ada di wilayah Kampung Gedong ini, yang dasar semua itu dari beliau. Saudara, insya Allah dari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan berupa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kepada putra-putri kita, insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk almarhumah, sehingga almarhum kita mohonkan kepada Allah, munajat dan berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kuburnya min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada kita, taraktu fikum wa'idhain natiqan wa samitan. Aku tinggalkan pada kalian dua juru nasihat. Yang pertama, juru nasihat itu natiqan, dia bertutur kata, berbicara. Yang kedua, samitan, dia bisu, tak berkata, tapi dia sebagai juru nasihat buat kita. Juru nasihat yang berbicara itu apa? Dialah Al-Quran. Fa'amman natiqu huwal Quran, wa amma samit, adapun yang bisu dan dia menjadi penasihat untuk kita adalah al-maut, kematian. Hadirin jemaah sekalian, jauh-jauh hari bahwa Allah Jalla Jalaluh telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah Ta'ala berfirman, wala tabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kapan dan dimanapun kita berada, pasti kita akan menghadapi ujian. Dan ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Sungguh pasti kalian akan kami uji, kata Allah, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan harta benda, begitu pula musim paceklik, bahkan berkurangnya jiwa atau kematian. Ini bagian daripada musibah, bagian daripada ujian. Nah, ujian ini ditanggapi adalah oleh orang-orang yang beriman. Karena pertama, musibah itu bila Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, maka ini namanya ujian. Namun bila musibah ini ditimpakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mengingkari keesaan Allah, maka saudara, ini bukan lagi ujian, ini merupakan bala, azab. Sebaliknya ada orang yang menyatakan iman tapi tidak pernah membuktikan keimanan itu dengan amal perbuatan. Ketika dia mendapatkan musibah, inilah yang disebut dengan teguran. Saudara, maka kita jangan pernah mengira, menyangka dan menduga ketika mungkin ibadah kita selalu kita laksanakan, ditambah dengan yang sunnah, infak dan sedekah tak pernah lekang, setiap hari kita laksanakan.
Jangan pernah kita berkata, kenapa kami masih diuji? Saudara, ujian demi ujian yang Allah Ta'ala berikan untuk hamba-hambanya, ditanggapi oleh orang-orang yang beriman, ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah, bentuk ujian daripada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Bila Allah mencintai hambanya, maka bentuk cinta itu diwakilkan oleh Allah memberikan ujian. Di antara ujian itu adalah merupakan penyakit atau sakit yang sedang diderita oleh seorang hambanya. Bahkan sakitnya itu pada akhirnya menjadi sebab kematian untuk menghadap kepada Allah. Maka hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah pun berfirman, ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita tidak akan pernah diuji. Pasti kita diuji. Adakah manusia menyangka, mengira, menduga bahwa ketika mereka sudah menyatakan saya beriman kepada Allah, kalimat kata-kata iman ini dibuktikan dengan amal perbuatan, lalu mereka merasa aman, tidak akan diuji oleh Allah? Tidak saudara, sekali-kali tidak. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Dan Allah zat yang menciptakan manusia sangat paham, sangat mengerti kadar ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Takkan pernah Allah itu memberikan ujian di luar batas kemampuan sang hamba. Cuma terkadang negative thinking yang selalu mendominasi yang ada pada diri manusia. Nah hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah merupakan ujian. Kematian, wafat, berkurangnya anggota keluarga, ini merupakan bagian ujian Allah kepada kita, kepada keluarga. Dalam hal ini kepada keluarga guru kita Ustaz Ahmad. Betapapun cintanya kita, betapapun sayangnya kita, tetap saudara hanya sampai di lisan. Allah zat yang maha sayang. Maka hadirin, salah satu perkara yang sangat dilarang ketika Allah memberikan ujian kepada kita berupa kematian, yaitu melakukan niyahah, meraung-raung, meratap dan lain sebagainya. Jangan saudara. Bersedih silahkan manusiawi, ya. Meratap itu bentuknya seperti apa? Seperti merobek kantong baju, mencakar muka, kemudian mencabut rambut. Ini bagian daripada niyahah. Ini perbuatan niyahah min amalil jahiliyah, termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah hadirin, jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Justru jadikan pelajaran kematian yang dialami oleh siapapun, ambil ibrah, ambil pelajaran. Apalagi saudara, mungkin siapa yang menyaksikan tadi? Mas Mulya, Damul ya? Damul menyaksikannya. Kita dengar beritanya aja merinding saudara. Akhir hayat beliau selepas sholat sunnah qobliyah zuhur, belum sempat beliau berdiri untuk melaksanakan sholat zuhur, kemudian Allah telah panggil saudara. Ini yang disebut yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Kelak akhir hayat manusia akan diakhiri dari kebiasaan dia. Satu yang sangat luar biasa, dalam kondisi badan kurang fit, dalam kondisi kurang sehat, namun melangkahkan kaki untuk berjamaah tidak menjadi halangan bagi Ustaz Ahmad saudara. Cuma memang untuk hadir di majlis ini ketika terakhir bulan lalu beliau masih sempat hadir, masih sempat hadir saudara, walaupun agak ngap sedikit karena memang sesat saudara. Nashhadu annahu min ahlil khair, ishhadu annahu min ahlil khair, ishhadu annahu min ahlil khair.
Ini yang harus kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran saudara. Semua kita mendambakan kematian yang indah. Sebab saudara, ketika kita memahami, mungkin kita ditinggalkan duka cita, justru hamba Allah tersebut termasuk guru kita tersenyum dia. Karena apa? Segera dia akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Kematian itu saudara, bagi orang yang beriman bukan untuk ditakuti saudara, bukan untuk ditakuti. Kenapa? Kematian itu merupakan jembatan yang akan menyampaikan orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Yusilul habib ilal habib. Karena hanya dengan kematianlah langsung kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka saudara, ketika kabar gembira ini berupa yang namanya ujian demi ujian yang kelak Allah taala berikan kepada kita. Bahkan saudara, ujian terbesar adalah ketika menghadapi kematian. Ini yang harus kita jaga. Maka sering kita dengar wasiat khatib di setiap hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali, jangan sampai akhir hayat kita itu di luar daripada agama Islam. Jangan sampai akhir hayat kita itu keluar dari nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita, rawat iman kita, agar ketika menjelang ajal tiba, tetaplah saudara, keimanan ikut serta dalam diri kita. Ambil ibrah, ambil pelajaran saudara. Karena apa? Ini kematian, dia juru nasihat yang bisu, tapi menjadi penasehat untuk kita semua. Siapapun kita saudara, kita minta akhir hayat kita dengan yang baik. Maka jangan bergeser daripada majlis yang ada dimanapun yang biasa kita hadir saudara. Jangan ada alasan ini dan itu. Kenapa? Insya Allah ini akan menjadi wasilah di mana Allah akan menggiring kita ketika akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu agar kita biasa saat diberikan musibah ujian oleh Allah, agar kita menjadi orang yang tetap bersyukur kepada Allah, bukan menjadi orang yang selalu buruk sangka kepada Allah. Maka perbanyak kalimat istirja. Kalimat istirja inilah yang kelak akan menyadarkan diri kita bahwa siapapun kita dan apapun yang kita miliki, ya zahirnya segala sesuatu kita yang kerja keras, banting tulang, peras keringat, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, namun kita akan menyadari bahwa semua itu adalah lillah, milik Allah, kepunyaan Allah. Orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang berkurang dari diri kita, sadari agar maaf kita gak menjadi orang yang stres, tidak menjadi orang yang depresi. Ketika kita menyadari inna lillahi, bukan hanya diri kita, apapun yang ada sama kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, menantu kita, cucu kita, harta benda kita, pangkat dan kedudukan kita lillah, milik Allah, kepunyaan Allah. Bahkan ruh kita yang setia berada di jasad kita dari semenjak 120 hari di alam rahim ibu kita sampai saat ini kita berada di alam dunia ini, bukan milik kita, bukan hak paten punya kita. Kita hanya punya hak guna pakai, ketitipan dari yang menitip, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena hadirin jemaah sekalian, perjuangan Ustaz Ahmad sudah selesai.
Tinggal kita, saudara. Inilah menunjukkan di mana Allah memberikan rahmatnya, memberikan busra, memberikan kabar gembira kepada beliau di akhir hayat selepas melaksanakan sholat. Kita ngiri, kita ingin berharap kepada Allah apa yang Allah berikan kepada guru kita akhir hayat. Semoga kelak kita semua pun diberikan oleh Allah di akhir hayat kita seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, semoga Allah jadikan kubur almarhum raudhah min riyadil jannah. Senantiasa Allah cucurkan rahmat dan maghfirahnya, dan Allah berikan kesabaran kepada anak, cucu dan istri serta menantu beliau dari musibah yang Allah Ta'ala berikan kita semua. Keikhlasan yang senantiasa ada pada diri beliau semoga melekat juga pada diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa meneruskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita bisa meneruskan perjuangan almarhum dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan yang diharapkan hanya rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan kita di akhir daripada bulan Zulhijjah 1443 Hijriah ya, dengan amal ibadah yang kita lakukan setahun penuh. Kemudian kita juga enggak sunyi daripada perbuatan dosa, khilaf, salah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima. Kesalahan, dosa-dosa kita, maksiat kita yang sengaja ataupun tidak, semoga Allah hapuskan, Allah maafkan. Kedepannya kita mohon pertolongan dari Allah agar diri kita dijaga oleh Allah dari godaan syaitan beserta bala tentaranya. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, di akhir daripada bulan Zulhijjah di malam Jumat ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, senantiasa cucurkan rahmat dan maghfirahmu. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu semangat untuk meraih ampunanmu yang kau tebarkan dalam setiap aktivitas ibadah yang kau perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Rabbana ya Ilahana, rahmatmu sangat kami harapkan, rahmatmu sangat kami dambakan, rahmatmu selalu kami tunggu ya Rabb. Maka di majlis malam Jumat yang malam ini bertempat di Mushola Al-Ikhlas ya Rabb, jangan ada di antara kami yang hadir pada hari ini setelah pengajian ini selesai yang datang dengan penuh dosa dan kesalahan. Ampuni ya Allah, maafkan ya Allah, liputi kami semua dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Bila mana ada di antara kami yang masih kurang sehat sehingga terhalang untuk hadir di majlis silaturahim ini ya Rabb, dengan berkah hadir di majlis ini, dengan berkah doa dari guru-guru kami, dari habaib kami, angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhannya ya Allah. Yang punya hajat semoga hajatnya dimudahkan oleh Allah serta diberkahi. Yang punya kebutuhan semoga kebutuhannya senantiasa dicukupkan oleh Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ilaha, jadikan amal soleh kami yang kami kerjakan, yang kami berusaha untuk ikhlas semua mengharap ridho dan rahmat-Mu, jadikan semua itu sebagai taqarrub kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, semua kami berharap wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya fi ni'amah wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali
وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة آمين. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جماعتنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا ما قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين. قبول.